Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Ikhwani fid din, para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari yang berbahagia ini kita dikumpulkan di masjid atau di surau yang mulia ini, tentu saja dalam rangka untuk kita bersama-sama menegakkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kemudian kita lanjutkan dengan tafaqquh fid din, mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Maka kita bermohon kepada Allah semoga kita semua dijadikan sebagai hamba-hamba yang senantiasa mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa diridhoi olehnya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan para sahabat serta orang-orang yang senantiasa meniti jalannya sampai hari kiamat. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, pada malam hari ini kembali kita akan melanjutkan pembahasan terkait dengan hukum-hukum puasa yang banyak tidak diketahui oleh manusia. Hukum-hukum puasa yang banyak tidak diketahui oleh manusia, di mana telah kita sebutkan di pertemuan yang sebelumnya terkait dengan beberapa pendahuluan betapa pentingnya kita mempelajari apa yang akan kita hadapi sebentar lagi, yaitu Ramadan. Maka perlu kita tahu tentang fikihnya, ya, perlu kita tahu tentang ilmunya, sebab ilmu itu lebih didahulukan sebelum berucap dan beramal. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kita di bulan Ramadan, dan semoga kita bisa mendapatkan keutamaan bulan Ramadan dan pahala yang berlipat ganda yang Allah Subhanahu wa taala siapkan di bulan Ramadan nanti. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, as-siyamu atau as-saumu secara bahasa artinya menahan diri dari sesuatu, yakni al-imsak. Seorang yang dikatakan berpuasa berarti dia menahan, dan ini bersifat umum. Orang yang tidak tidur semalaman, bergadang, dikatakan oleh orang Arab huwa shaimun anin naum, dia berpuasa dari tidur. Maksudnya apa? Dia menahan diri untuk tidak tidur, bergadang. Nah, dikatakan huwa shaim, dia puasa juga, tapi puasa di situ menahan diri untuk tidak tidur. Orang yang tidak berbicara dan tidak mau berbicara kepada manusia dikatakan dalam bahasa Arab huwa shaimun anil kalam. Dia berpuasa menahan diri dari berbicara, tidak mau berbicara. Makanya disebutkan di dalam Al-Quran, ya, ketika Allah menyebutkan tentang Maryam dan nadar beliau, disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, inni nadartu lirrahmani sauma falan ukallimal yauma insiya. Kata Maryam, sesungguhnya aku bernadar kepada Tuhanku, yaitu Allah Ar-Rahman, maka pada hari ini aku tidak akan berbicara kepada seorang pun dari manusia.
Aku tidak akan berbicara kepada seorang pun dari manusia. Ini menunjukkan kepada kita bahwa yang namanya puasa adalah menahan. Ya. Dan kaitannya dengan puasa yang kita akan jalankan insya Allah di bulan Ramadan, tentu saja penahanan yang khusus, menahan diri dari makan, minum, melakukan hubungan suami istri, dan segala yang membatalkan puasa. Itu yang kita tahan. Sehingga para ulama mendefinisikan apa itu puasa. Kata mereka, huwal imsaku anit ta'am wasyarab wal jima' wa ghairiha minal mufattirat min tulu'il fajri ila ghurubis syamsi ala niyatit taqarrubi ilallah. Ini puasa. Puasa katanya adalah menahan diri dari makan, minum, jima, hubungan badan, dan selainnya dari segala yang bisa membatalkan puasa. Menahan diri dari makan, minum, hubungan suami istri, dan selainnya yang bisa membatalkan puasa, dimulai dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Dimulai dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Ala niyatit taqarrubi ilallah, dengan niat untuk bertakarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini definisi dari as-siyam atau puasa itu. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ini menunjukkan kepada kita bahwa orang yang berpuasa, dia tidak menahan diri dari segala sesuatu, tapi dia menahan diri dari perkara yang bisa membatalkan puasanya. Menahan diri dari segala yang bisa membatalkan puasanya. Apa saja pembatal puasa? Nanti akan kita jelaskan insyaallah ta'ala. Ya. Kemudian yang namanya puasa, ada waktu yang telah ditentukan oleh Allah. Puasa yang wajib itulah puasa Ramadan. Walaupun kata para ulama, puasa yang wajib itu bukan hanya Ramadan saja. Ada 3 puasa yang wajib. Yang pertama puasa Ramadan, yang kedua puasa karena nadar. Seorang bernadar, saya mau bernadar berpuasa 3 hari jikalau sakitku sembuh misalnya. Nah, ketika dia sudah ucapkan begitu, sembuh dia, wajib dia berpuasa. Namanya apa? Siyamun nadar, puasa karena nadar. Yang ketiga ada namanya puasa kafarah, puasa karena membayar kafarah. Ya, seorang yang melakukan zihar kepada istrinya, maka salah satu tebusannya adalah dengan berpuasa 2 bulan berturut-turut. Itu sebagai siyamul kafarah, puasa kafarah. Ya, dan tentu saja yang kita bahas di sini adalah puasa di bulan Ramadan, yang insyaallah taala dalam hitungan beberapa hari lagi kita akan menjumpainya. Maka para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, puasa Ramadan Allah Subhanahu wa taala wajibkan sekali sebulan dalam setahun. Dan ini rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak menjadikan puasa itu setiap bulan atau dalam setahun beberapa bulan, tidak. Tapi Allah hanya wajibkan hanya sebulan dalam perputaran 1 tahun. Ya. Dan ini dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah wajibkan puasa itu tentu saja bukan untuk menyulitkan kita, bukan untuk menyusahkan kita, tapi sebaliknya Allah wajibkan kita puasa dalam rangka untuk memudahkan kita. Makanya ketika Allah menyebutkan ayat tentang puasa, Allah sebutkan yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah inginkan kepada kalian kemudahan, dan Allah tidak inginkan kepada kalian untuk menyulitkan kalian. Ya, nah ini menunjukkan bahwa puasa kemudahan bagi kita. Dan itu dirasakan bagi orang yang menjalankannya. Berbeda dengan orang yang hanya selalu memperturutkan hawa nafsu.
Tiba bulan Ramadan, dia merasa sedih. Kenapa? Oh, sudah habis lagi. Kita tidak bisa makan lagi, tidak bisa minum lagi. Nah, seakan-akan beban berat bagi dirinya. Subhanallah. Padahal kalau orang tahu hakikat Ramadan, kata para ulama, bahkan dia berangan-angan, berharap semoga tahun-tahun itu, bulan-bulan itu semuanya Ramadan. Karena saking apa? Betapa dia, ya, kalau dia tahu betapa mulianya Ramadan tersebut. Nah, ini para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dari rahmat Allah juga, Allah tidak wajibkan kita puasa sehari dan semalam. Tidak. Tapi yang Allah wajibkan puasa seharian saja. Mulai dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Ya. Nah, makanya harus kuat. Anak-anak juga harus kuat berpuasa. Ya kan? Punya target. Bisa puasa, bisa tembus puasa. Ya. Nah, itu jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang berpuasa ada syarat dan ketentuannya. Dia muslim, dia baligh, dia akil, ya. Kemudian dia qadir ala siyam, dia mampu untuk melakukannya. Naam, dan tidak ada penghalang seperti wanita yang haid atau nifas. Naam. Maka ini puasa yang disebutkan oleh para ulama rahimahumullahu taala. Kalau ada yang bertanya, kapan awal mula Allah wajibkan puasa ini? Awal mula diwajibkannya puasa pada bulan Sya'ban di tahun kedua Hijriah. Pada bulan apa? Bulan Sya'ban tahun kedua Hijriah. Itu awal mula diwajibkannya puasa Ramadan. Menunjukkan bahwa di saat Nabi SAW di Makkah belum ada kewajiban puasa. 13 tahun Nabi di Mekah tidak ada syariat puasa. Nanti setelah Nabi hijrah ke Madinah, baru 2 tahun setelahnya barulah apa? Ada syariat puasa, yaitu puasa di bulan Ramadan. Dan sebelumnya kaum muslimin diwajibkan puasa Asyura. Sebelumnya di awal-awal Islam, puasa Asyura, puasa 10 Muharram itu wajib. Ya. Kemudian tatkala datang bulan Sya'ban di tahun kedua Hijriah, Allah wajibkan puasa Ramadan dengan turunnya ayat kutiba alaikumus siyam. Diwajibkan atas kalian berpuasa. Maka semenjak itu puasa Ramadan menjadi wajib, sementara puasa Asyura, puasa 10 Muharram menjadi puasa sunnah. Siapa yang ingin mengerjakannya baginya pahala, dan siapa yang ingin meninggalkannya tidak ada dosa baginya. Tidak ada dosa baginya. Nah, ini para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu pun kata para ulama, syariat berpuasa ini Allah wajibkan dengan tahapan-tahapan. Tidak sekaligus. Ya. Pertama Allah berikan pilihan. Siapa yang mau berpuasa itu lebih baik baginya, dan siapa yang tidak ingin berpuasa dia bayar fidyah saja cukup, walaupun dia mampu. Itu awal-awal diwajibkannya puasa. Kaum muslimin diberikan pilihan. Siapa saja mau puasa boleh, mau tidak puasa juga boleh, tapi bayar fidyah. Ya. Nah, ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Faman tatawwa khairan fahuwa khairun lah wa antasumu khairun lakum. Ya. Maka pada saat itu Allah Subhanahu wa taala masih memberikan pilihan. Namun setelahnya tatkala turun ayat faman syahida minkumus syahra falyasum, siapa di antara kalian yang menyaksikan bulan maka wajib dia berpuasa. Maka ayat ini tidak lagi memberikan pilihan. Artinya apa? Wajib sudah hukumnya berpuasa tanpa ada pilihan. Ya, tanpa ada pilihan. Dan bagi orang tua yang sudah tidak mampu lagi berpuasa, ya, dan bagi orang yang sakit yang tidak diharapkan lagi kesembuhannya, maka boleh bagi dia untuk berbuka dan membayar
fidyah. Tapi bagi muslim yang kuat, mampu berpuasa, laki maupun perempuan, maka dia wajib menjalankan puasa. Kapan dia meninggalkan puasa Ramadan, maka hukumnya dosa besar. Hukumnya apa? Dosa besar kalau dia tinggalkan tanpa uzur. Dan bagi yang sakit, ya, atau sedang dalam safar perjalanan, diberikan rukhsah, keringanan, boleh berbuka, tapi dia ganti di waktu yang lain. Ya, faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhar. Barang siapa yang dia sedang sakit atau dalam perjalanan safar, maka boleh bagi dia untuk mengqadanya, menggantinya di waktu yang lain. Maka ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah Subhanahu wa taala menjadikan puasa Ramadan sebagai salah satu rukun dari rukun-rukun Islam. Rukun keberapa dia? Hah? Rukun ke 4 atau 5? 4 atau 5. Karena ada 2 riwayat. Ada yang menyebutkan haji dulu baru puasa, dan sebagian lain menyebutkan puasa dulu baru haji. Yang masyhur, yang terkenal di kalangan kaum muslimin, yang keempat apa? Puasa, yang kelima baru haji. Dan itu ada dalam riwayat Muslim. Ya, tapi kalau dalam riwayat Bukhari dan Muslim, bunyal Islamu ala khamsin. Perhatikan, Islam dibangun di atas 5 rukun. Syahadati alla ilaha illallah. Yang pertama, syahadat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Wa iqamis salah, menegakkan salat. Wa itaiz zakah, menunaikan zakat. Wal hajj, puasa, haji. Wa saumi Ramadan, dan puasa di bulan Ramadan. Berarti haji dulu baru puasa. Nah, memang ada dalam riwayat yang berbeda. Ya, intinya Ramadan adalah rukun dari rukun-rukun Islam. Tidak ada perselisihan di kalangan para ulama tentang hal tersebut. Ya, dan siapa yang mengingkari kewajiban puasa Ramadan, maka dia kafir, murtad, keluar dari Islam. Siapa yang mengingkari kewajiban puasa Ramadan, maka dia kafir, keluar dari Islam. Ya, karena tidak ada yang mengingkarinya kecuali orang-orang kafir. Orang muslim yakin dan percaya Ramadan, puasa Ramadan adalah wajib, bahkan dia rukun dari rukun-rukun Islam. Nah, ini para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian puasa Ramadan, orang yang melakukannya, Allah siapkan pahala yang sangat banyak, berlimpah. Ya. Dan terlalu banyak dalil-dalil yang menyebutkan tentang keutamaan puasa itu. Di dalam Quran, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan terkait dengan keutamaan orang yang berpuasa, di mana Allah Subhanahu wa taala menyiapkan ampunan dan pahala yang besar. Ketika Allah sebutkan tentang orang-orang yang beramal soleh, di antaranya adalah orang-orang yang berpuasa, was-shaimina was-shaimat, laki-laki maupun perempuan. Kemudian Allah katakan, a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran azima. Allah siapkan bagi mereka ampunan dan pahala yang sangat besar, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian puasa itu sebagai tameng, perisai bagi kita. Tameng dari apa? Tameng dari perbuatan maksiat, dan tameng pelindung kita dari siksa api neraka. Kata Nabi SAW, as-siyamu junnah. Puasa itu adalah tameng bagi kalian, pelindung bagi kalian. Wa idza kana yauma shaumi ahadikum, maka apabila tiba hari berpuasa salah seorang dari kalian, fala yarfuth wala yaskhaf, maka jangan dia melakukan perbuatan sia-sia dan jangan dia banyak berdebat.
fa in sabahu ahadun, kalau ada yang ingin mencercanya, au qatalahu, atau ingin berkelahi dengannya, falyaqul inni rumsa'in, maka hendaknya dia berkata, sesungguhnya aku adalah orang yang berpuasa. Karena orang yang berpuasa terkadang diuji sama Allah, diuji emosinya. Harus dia ingat, saya sekarang sedang puasa, tidak layak bagi saya melakukan yang sia-sia, melakukan perbuatan yang tak bermanfaat, apalagi sampai maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Dan Nabi juga mengatakan, as-siyamu junnah ka junnati ahadikum minal qital. Puasa itu tameng bagi kalian, seperti tameng salah seorang dari kalian dari tatkala berperang. Nah, ini para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian dari keutamaan berpuasa itu juga Rasulullah menyebutkan dalam hadis Abdullah bin Amr bin Al-As, puasa bisa memberi syafaat bagi orang-orang yang melakukannya. Puasa bisa memberi syafaat bagi orang-orang yang melakukannya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-siyamu, puasa, wal qur'anu, dan Quran, yashfa'ani lil abdi, akan memberi syafaat bagi seorang hamba yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Yaqulu siyam, puasa akan berkata, ay rabbi, wahai Tuhanku, mana'tuhu ta'am wasyahawat bin nahari, sungguh aku telah menghalangi dia untuk makan dan syahwatnya di siang hari. Fasyafi'ni fi, maka berikanlah syafaatku kepada dirinya. Wa yaqulul Qur'an, dan Quran juga akan berkata, mana'tuhun naum bil laili fasyafi'ni fihi, sungguh aku telah menghalangi dia untuk tidur di malam hari, maka berikanlah syafaatku kepadanya. Qala fayashfa'ani, maka puasa dan juga solat di malam Al-Quran akan memberi syafaat kepada orang yang mengerjakannya. Para ulama menyebutkan, salah satu dari faedah hadis ini menunjukkan kepada kita bahwa seseorang di tatkala berjumpa dengan bulan Ramadan, hal yang hendaknya dilakukan di siang hari dia berpuasa, dan di malam hari dia perkuat membaca Quran. Ya, walaupun boleh saja dia baca Quran di siang hari, tapi di malam hari keutamaannya lebih untuk membaca Quran daripada di siang hari. Nah, ini para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Naam. Ikhwani fid din, a'azani Allah wa iyyakum. Kemudian para ulama rahimahumullahu taala mengingatkan bahwa seseorang yang memasuki bulan Ramadan, dekat bulan Ramadan, maka dari perkara yang perlu dia perhatikan, yaitu tidak boleh berpuasa sehari atau 2 hari sebelum Ramadan dengan niatan untuk berjaga-jaga. Tidak boleh berpuasa sehari atau 2 hari sebelum Ramadan dengan niatan untuk apa? Berjaga-jaga, jangan sampai Ramadan telah masuk. Tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena Nabi mengatakan, la tuqaddimu Ramadan, jangan kau dahuli puasa Ramadan itu bisaumi yaumin au yaumain, dengan berpuasa sehari atau 2 hari sebelum masuknya Ramadan. Illa rajulan, kecuali seseorang, kana yasumu sauman falyasumhu, kalau dia punya kebiasaan puasa, silahkan dia berpuasa. Artinya kalau orang tidak punya kebiasaan puasa, jangan dia berpuasa sehari atau 2 hari sebelum Ramadan. Dengan niatan apa? Untuk berjaga-jaga, berhati-hati, jangan sampai Ramadan telah masuk. Ya, berhati-hati memang bahagian dari agama kita. Namun berhati-hati dalam perkara yang ini, ya, untuk hal tersebut, maka itu berhati-hati bukan pada tempatnya. Karena Nabi larang, ya, berpuasa di hari yang meragukan. Ragu kita, jangan-jangan Ramadan ini. Ini dilarang sama
Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, "Faman shoma yauma syakki faqad asa Abul Qasim." Siapa yang berpuasa di hari yang meragukan, maka dia telah bermaksiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abul Qasim. Nah, ini para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita berpuasa dengan melihat hilal Ramadan. Hilal artinya bulan sabit. Ya, artinya bulan sabit yang muncul di tanggal pertama di awal bulan. Kita lihat di tanggal 29 Sya'ban nanti di sore hari, ya, maka orang yang melihat hilal sudah mulai memantau. Dia lihat di ufuk sebelah barat. Pada saat matahari terbenam, sesaat setelahnya akan muncul hilal. Kalau terlihat, kalau muncul hilal dan terlihat, berarti Ramadan besoknya sudah Ramadan. Malam itu adalah malam 1 Ramadan. Tapi kalau hilal tak terlihat atau mendung, ya, maka caranya kata Nabi apa? Fa'akmilu iddata Sya'bana salasin. Sempurnakan bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Sehingga keesokan harinya belum Ramadan, tapi masih 30 Sya'ban, dan lusanya ya sudah otomatis masuk 1 Ramadan. Karena di dalam Islam bulan itu cuman 29 atau 30 hari. Bulan dalam Islam cuman 29 atau 30 hari. Tidak ada tanggal 31 dalam Islam, dan tidak ada tanggal hanya sampai 28, tidak ada. Hanya ada dalam kalender Masehi saja. Kalau dalam Islam 29 atau 30. 29 atau 30. Nah, sehingga Sya'ban ada kemungkinan 29, ada kemungkinan 30. Tidak ada kemungkinan yang ketiga. Ya kan? Sama Ramadan, kita berpuasa mungkin 29 hari, mungkin 30 hari. Tidak mungkin puasa sampai 31 hari. Tidak mungkin. Nah, ini para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah mengatakan, "Sumu li ru'yati wa aftiru li ru'yati." Berpuasalah karena melihat hilal dan berbukalah karena melihat hilal. Fa in gumma alaikum, apabila terhalangi mendung oleh kalian, fa akmilu iddata Sya'bana salasin, maka sempurnakanlah bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Ya. Nah, ini cara menentukan masuknya bulan Ramadan. Kemudian setelah kita tahu dan kita lihat hilal, kemudian kita kembalikan puasa atau tidak berpuasa kepada pemerintah kita, kepada penguasa kita. Merekalah yang berhak menentukan kapan masuknya Ramadan. Iya. Dan walhamdulillah, dari perkara yang kita patut syukuri, pemerintah kita punya perhatian dalam hal ini. Makanya mereka akan kerahkan, ya, di beberapa titik untuk memantau hilal. Kemudian setelahnya mereka melakukan rapat sidang isbat, ya kan? Kemudian baru setelahnya ditentukan kapan masuknya Ramadan. Nah, kita tunggu keputusan mereka. Kita tunggu keputusan pemerintah. Kita berpuasa dengan pemerintah, keputusan pemerintah, dan kita pun berhari raya dengan keputusan pemerintah dalam rangka menjaga persatuan kaum muslimin, ya, sehingga tidak ada yang sebagiannya berpuasa, sebagian lain tidak berpuasa. Tidak seperti itu. Kita jaga persatuan. Ya, dan Nabi mengatakan apa? As-saumu yauma tasumun wal fitru yauma tuftirun. Hari berpuasa kalian adalah hari tatkala kalian seluruhnya berpuasa dengan keputusan pemerintah. Dan hari raya kalian adalah hari tatkala kalian seluruhnya berhari raya dengan keputusan pemerintah. Ya, sehingga jangan menyelisihi pemerintah di dalam hal ini. Ya, ini para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian para ulama juga mengingatkan terkait dengan amalan puasa yang nanti kita kerjakan. Innamal a'malu binniyat. Amal itu tergantung apa? Niatnya. Ya, sehingga kalau kita berpuasa, sah tidaknya puasa kita itu harus dengan niat, harus dengan niat. Wajib hukumnya berniat. Bahkan kata Nabi apa? Tidak ada puasa bagi orang yang tidak berniat. Ya,
Tidak ada puasa bagi orang yang tidak berniat. Wajib dia untuk berniat. Kapan berniat? Berniat di malam hari. Kata Nabi SAW, "Malam yubayyitis siyam minal laili fala siyama lahu." Siapa yang tidak berniat di malam hari untuk berpuasa, maka tidak ada puasa baginya. Ya. Mulai dari kapan bolehnya berniat? Kata para ulama, di malam hari. Nah, waktu malam dari semenjak tenggelamnya matahari sampai sebelum terbitnya fajar. Itu waktu malam. Kita bebas berniat dari terbenamnya matahari sampai sebelum datang waktunya, sebelum datang waktu fajar. Ya. Dan orang yang bangun sahur, kemudian dia makan sahur, itu sudah niat. Dan niat itu di dalam hati. Menurut kesepakatan para ulama, bukan di lisan, tapi di dalam hati. Seorang yang sudah berniat nawa itu di dalam hatinya, ya, sudah di dalam hatinya, maka itu sudah cukup. Walaupun tanpa harus membaca nawa itu sauma godin, ya, itu tidak harus. Yang harus apa? Yang harus adalah niat di dalam hati. Ya, sehingga kalau ada sebagian orang misalnya mengatakan, "Oh, kenapa tidak puasa? Saya belum niat." Padahal niat dalam hati, bukan niat yang ada di lisan. Nah, ini para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Agama kita mudah dan jangan mempersulit sesuatu yang mudah. Kemudian jamaah sekalian, ulama mengatakan dari pendapat yang terkuat, wajib hukumnya berniat setiap malam untuk 29 hari Ramadan atau 30 hari Ramadan. Tiap malam. Bukan sekali berniat untuk 30 hari, bukan. Tapi niat tiap malam. Kenapa? Karena puasa itu ibadah yang terputus. Ya kan? Kita puasa kan tidak sehari semalam, sehari saja. Malam kita tidak puasa, berarti terputus antara puasa hari pertama dengan puasa hari kedua dan seterusnya. Nah, sebagaimana kalau misalnya kita mau sholat zuhur harus dengan niat sendiri kan, sholat asar dengan niat yang baru lagi, maghrib dengan niat yang baru lagi, dan seterusnya. Demikian pula hari pertama kita niat, hari kedua kita niat, hari ketiga kita niat, dan seterusnya sampai 29 atau 30 hari. Nah, ini para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maka ini dari perkara yang diingatkan oleh para ulama kita rahimahumullahu ta'ala terkait dengan masalah ibadah puasa. Ya, kemudian juga dari perkara yang ditekankan dan diingatkan oleh para ulama kita terkait dengan sunnahnya makan sahur. Kata Nabi apa? Tasaharu fa inna fis sahuri barakah. Makan sahurlah kalian karena dalam makan sahur itu ada keberkahan. Sahur hukumnya apa? Sunnah muakkadah. Sunnah yang sangat ditekankan. Walaupun tidak sampai wajib. Artinya begini, kalau ada orang yang tidak sempat makan sahur tapi sudah berniat sebelumnya, maka sah-sah saja puasanya. Karena makan sahur cuman sunnah. Artinya apa? Utama dilakukan. Ya, rugi kalau ditinggalkan begitu. Ya, tapi kalau misalnya karena udzur ketiduran misalnya, ya, maka apa boleh buat? Dia berpuasa ketika itu. Nah, ini para jamaah sekalian. Apa keberkahan dari makan sahur? Disebutkan oleh para ulama, dari keberkahan makan sahur itu, kata Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar, pertama, akan menguatkan badan kita. Makanya sahur itu dianjurkan, disunnahkan, diakhirkan. Jangan makan sahur jam 1 malam. Itu bukan makan sahur namanya, makan malam, makan tengah malam. Sahur itu dalam bahasa Arab artinya qubailis subhi, waktu mendekati waktu subuh. Itu sahur. Nah, kalau ada yang makan sahur jam 1 malam, bukan makan sahur namanya. Iya, makan sahur itu dekat-dekat waktu subuh. Makanya disebutkan dalam hadis, Nabi dan para sahabat makan sahur, kemudian setelahnya beliau sholat subuh. Sangat dekat. Berapa jarak makan sahurnya Nabi dengan waktu azan sholat subuh? Kata disebutkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu, qadar khamsina ayat, yaitu sekadar bacaan 50 ayat. Kalau kita baca ayat 50 ayat, tidak terlalu panjang, tidak terlalu pendek, tidak terlalu cepat, tidak terlalu laju, sedang-sedang. Ya 5-10 menit.
Ya, 5-10 menit. Nah, itu para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Ya tentunya kan mungkin kita butuh persiapan. Ya, butuh persiapan. Ya enggak masalah lah setengah jam sebelum itu. Ada persiapan memberikan makanan, apalagi misalnya mau sahur berjamaah misalnya, ya kan? Butuh persiapan. Ya intinya jangan makan sahur terlalu apa? Terlalu dini. Ya, makan sahur itu diakhirkan. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, akan kita bahas lagi di pertemuan yang akan datang terkait dengan masalah puasa ini dari perkara-perkara yang banyak tidak diketahui oleh manusia, insyaallah taala di pertemuan yang akan datang. Demikian kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.